sore. Ya, sebelumnya bisa kakak perkenalkan nama kakak dulu. Saya Sonia. Selanjutnya saya perkenalkan nama saya Andini. Di sini saya keluarga sebagai moderator dari mahasiswa Unisas atau yang bisa disebut nama panjangnya Universitas Sultan Muhammad Syafii Sabas dari program studi khususnya di Fakultas Pendidikan. Nah, Nah, izin sebelumnya Kak, di sini kami sedang melakukan studi kecil mengenai sosiologi pendidikan dari berbagai materi di dalam sosiologi pendidikan. Nah, di sini kami mengambil salah satu peran pendidikan sebagai sarana mobilitas, yaitu bagaimana pendidikan bisa mengubah posisi seorang dalam struktur masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, nah di sini kita langsung saja masuk ke pertanyaannya ya Kak. Ya boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bisakah Kakak menceritakan suasana atau proses tumbuh kembang Kakak? Nah, misalnya pekerjaan orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan nilai pendidikan yang diajarkan keluarga Kakak. Ini dari kecil ya. Iya, dari kecil. Oke, sebelumnya mungkin karena tadi ada pertanyaan pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua saya sendiri itu petani. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit ya. Karena orang tua saya petani, tapi orang tua saya itu benar-benar yang mendukung gitu pendidikannya. Jadi ketika anak-anaknya pengen tetap melanjutkan pendidikan, jadi orang tua tuh benar-benar yang menyusahkan. Jadi walaupun mungkin ya sebagian orang kan pekerjaannya petani tuh kayak yang kalau mau melanjutkan pendidikan tuh kayak kurang bisa lah gitu. Alhamdulillah orang tua saya tuh benar-benar yang mendukung dari SD, SMP sampai perguruan tinggi. Lalu ada pun tadi kan pertanyaan yang kedua tentang bagaimana lingkungan ya. Pertama mungkin lingkungan di rumah saya sendiri. Kalau di lingkungan rumah saya sendiri itu benar-benar kayak yang menerapkan gitu pendidikan. Pertama, kan tadi kan pendidikan formal ya, orang tua kan memberikan pendidikan formal. Terus yang kedua memberikan pendidikan karakter. Nah, jadi bukan hanya sekedar mendukung pendidikan formal, tapi pendidikan karakter juga alhamdulillah terpenuhi. Lalu kalau di lingkungan sekitar, di kampung, alhamdulillah kampung saya itu benar-benar yang menghargai gitu, terus sering melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan positif lah. Jadi menurut saya di lingkungan saya sendiri itu benar-benar yang memberikan nilai pendidikan yang seadanya. Kita lanjut dengan soal yang kedua ya Kak. Apa mimpi atau cita-cita yang mendorong Kak Sania mengejar pendidikan tinggi tersebut? Ya. Mungkin kayak motivasi ya. Iya. Nah, pertama itu motivasi saya itu biar bisa mencapai pendidikan yang tinggi itu yang pertama ingin mengangkat derajat keluarga, terutama orang tua. Karena pertama tadi karena dukungan orang tua, jadi orang tua saya sudah mendukung nih dari fasilitas, terus batin, zahir semua ya terpenuhi. Jadi nggak ada alasan buat saya itu untuk malas-malasan mengejar pendidikan. Jadi buat adik-adik semua, kalau misalnya nih orang tua kita udah benar-benar mampu mendukung, udah kayak berkorban gitu, jadi jangan sia-siakan lah. Terus yang kedua, saya pengen itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, apalagi tepatnya ya di kampung saya tuh saya pengen bisa membangun desa saya itu. Jadi memajukan Ya. Dan kalau untuk saya sendiri, saya pengen bisa menjadi orang yang lebih berkualitas. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Strategi apa yang Kakak gunakan untuk mengatasi tantangan selama menempuh pendidikan Kakak tersebut? Misalnya beasiswa, kerja prabayar, bahkan lain sebagainya. Kalau strategi, kalau dari
SD sampai SMA mungkin ya kalau dari biaya tuh semua ditanggung sama orang tua. Cuman kan kalau biasanya di sekolah kan kadang ada apa ya, beasiswa kayak bantuan untuk siswa yang kurang mampu, terus siswa yang berprestasi alhamdulillah kadang dapat lah gitu ya. Jadi menurut saya itu sebagai strategi atau salah satu bantuan untuk mempermudah. Kemudian kalau masa-masa sekolah dulu kan suka ada lomba-lomba kan, jadi kayak lomba eh, lomba di sekolah maupun yang di luar. Nah itu menurut saya tuh sebagai apa ya, membantu gitu kan. Kadang kalau kita lomba kan ada hadiah-hadiah gitu kan, apresiasi. Nah itu salah satu sebagai salah satu strategi. Kemudian kalau yang di perguruan tinggi sama juga di perguruan tinggi itu saya biaya sendiri, namun kalau tempat tinggal alhamdulillah dapat gratis. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nah ini lebih mengarah ke judul yang kita ceritakan pada hari ini. Nah, gimana lebih mengarah kepada dampak dari mobilitas kakak. Nah, pertanyaannya, setelah menyelesaikan pendidikan, perubahan apa yang paling terasa di dalam diri kakak? Nah, baik secara pribadi maupun realisasi sosial. Seru banget ya. Pertama kalau dalam diri saya sendiri itu pasti mengalami perubahan itu dari sifat ya. Nah ketika kita udah memiliki pendidikan, nah kita tuh bakal lebih baik. Kayak misalnya lebih berakhlak, lebih memiliki akhlak yang baik. Nah, itulah salah satu perubahan yang saya rasakan itu. Jadi saya lebih bisa menghargai orang lain, lebih merasa bersyukur. Kemudian kalau dalam relasi yang saya rasakan itu ketika kita udah apa ya, udah punya pendidikan, orang-orang itu bakal lebih menghargai kita. Jadi mungkin misalnya nih ya, kalau di kampung saya kan suka ada acara-acara kan. Jadi saya tuh kadang suka diminta gitu, boleh nggak kak jadi ini jadi itu. Jadi kan kayak kita tuh dikasih kepercayaan buat melakukan tugas itu gitu. Jadi orang-orang tuh percaya kalau kita bisa. Jadi menurut saya perubahan setelah saya menempuh jenjang karir saya lebih dihargain, kemudian saya lebih apa ya, merasa lebih baik lah. Nah, dari yang telah kakak jelaskan tadi kan, di sini kakak sebagai seorang anak petani yang mana menempuh pendidikan yang tinggi, bisa dibilang S1 kan? Ya, Ya, S1. S1. Nah, bagaimana sih perasaan kakak seorang anak petani itu bisa menjalani proses perkuliahan sampai di tingkat S1? Perasaan saya pertama emang sangat bangga, bahagia, karena benar ya tadi kan, karena bukan apa ya, kita nggak boleh meremehkan ya anak petani. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan motivasi dari orang tua saya tuh saya mampu gitu menyelesaikan kuliah saya sampai sekarang. Jadi hal itu benar-benar yang mungkin jarang-jarang ya orang bisa sampai di titik ini gitu. Jadi hal itu benar-benar apa ya, yang benar-benar saya Kayak begitu namanya, nggak bisa dijelasin. bukan juga motivasi, kayak wow lah gitu Ya luar biasa. ya, luar biasa. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir ini. Pertanyaannya, maaf saya tadi pertanyaan terakhir, menurut Kak Tania, bagaimana pendidikan itu bisa dioptimalkan sebagai sarana mobilitas sosial untuk generasi sekarang? Kalau menurut saya pendidikan itu bisa digunakan itu dengan melalui strategi pertama ya, pemerataan pendidikan yang berkualitas. Nah kita kan tahu ya sendiri ya, kalau saya kan ngerantau juga nih, jadi saya tuh bisa ngelihat perbedaan gitu kalau sekolah di Jawa dengan sekolah yang di Kalimantan. Kalau di Jawa itu kan, kalau kita lihat kan Jawa emang udah kota yang sudah berkembang, benar-benar yang udah apa ya, modern lah seperti itu. Kalau kita
masih apa ya, masih ibaratnya kayak kampung biasa gitu. jadi mungkin mungkin bukan kurang, tapi kalau kita tuh kan kayak serba apa tuh susah gitu, misalnya kayak internet susah, terus kalau mau cari barang ini susah gitu lah untuk carinya kan. Nah, jadi hal yang pertama itu kita harus mungkin ya pemerintah atau mungkin kita sama-sama tuh harus bisa pemerataan pendidikan yang berkualitas. Jadi dimulai nih, misalnya internet, jangan hanya di daerah-daerah yang besar internetnya tuh yang lancar, jadi kayak daerah-daerah misalnya terpencil nih. Jadi pemerintah atau apapun itu haruslah haruslah lebih memberi perhatian gitu. Karena kan kalau zaman sekarang kan udah modern nih, internet tuh salah satu hal yang terpenting untuk mendukung pendidikan. Nah, jadi kalau bisa semua itu jaringan internet itu bisa dijangkau. Kemudian yang kedua, fasilitas. Nah, kalau saya lihat ya, kalau di kota-kota besar itu fasilitasnya itu semua lengkap. Tapi ada sebagian sekolah-sekolah itu bahkan sekolahnya aja kayak udah mau apa ya, kursi bangkunya udah kayak mau roboh apa gitu kan. Berarti kan di situ kan ada kesenjangan ya. Gimana? Misalnya anaknya mau belajar dengan tentram, aman, damai, sedangkan sekolahnya aja gentengnya bocor, terus kursinya bukan. Di situ bakal mempengaruhi kualitasnya pembelajaran. Nah, jadi mungkin ya untuk kedepannya baik internet ataupun fasilitas itu mungkin untuk seluruh Indonesia itu lebih diratakan, ditingkatkan. Kemudian terakhir itu guru. Jadi mungkin ya, kan saya juga sebagai guru nih, buat semua ya pesantren itu, kita sebagai guru itu harus selalu belajar. Jadi artinya kita jangan menganggap remeh, kita harus selalu menjadi guru yang berkualitas. Jangan apa ya, membeda-bedakan, oh karena di sini mentang-mentang sekolahnya biasa-biasa aja, terus kita jadinya ngajarnya biasa-biasa aja. Jadi harus sama, tetap meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Dari jawaban yang telah Kak Sanya sampaikan tadi, di sini saya sedikit menarik kesimpulan gimana seorang petani dapat memberikan pendidikan ke anaknya walaupun hanya seorang petani yang bekerja paruh waktu. Selanjutnya, menandakan bahwasannya pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap status sosial seseorang dalam mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, terima kasih kepada Kak Sanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Sekali lagi, ya, mohon maaf ya Kak apabila ada kesalahan tadi ketika saya memberikan pertanyaan kepada Kakak atau menyampaikan bagaimana proses dari yang telah Kakak jalani dari awal Kakak ingin menempuh pendidikan S1.